Shalom saudara-saudara sesama murid-murid Tuhan Yesus yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam renungan firman Tuhan di channel ini. Doa kami adalah melalui pekerjaan Tuhan di channel ini, saudara semua bisa menerima berkat pengajaran firman Tuhan yang murni dan benar. Sekarang kita akan segera masuk dalam saat teduh. Jadi mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Bapa yang baik, Tuhan yang perkasa, kami memuji nama-Mu yang kudus sebab Engkau layak menerima segala pujian dan kemuliaan. Malam ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur buat segala sesuatu yang Engkau lakukan bagi kami di sepanjang hari ini. Kami merasakan kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini terlebih dulu kami berdoa memohon mujizat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah. Kami memohon kesembuhan bagi yang sedang sakit, baik jasmani maupun luka-luka hati. Kiranya Engkau menyembuhkan dan memulihkan. Kami juga berdoa memohon kekuatan dan perlindungan bagi yang sedang mengalami masalah-masalah di dalam hidupnya. Tuhan, Engkaulah yang menjadi kota benteng dan gunung batu kami. Engkaulah yang akan melepaskan kami dari jerat yang mengikat kami. Terima kasih Bapa buat kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Bapa, sekarang kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menunjukkan pandangan kami kepadamu dan mendengarkan pengajaran melalui firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada beberapa titik dalam kehidupan Kristen kita, kebanyakan kita pernah mempercayai bahwa ada sesuatu yang perlu kita lakukan untuk menerima semua yang Allah sediakan bagi kita. Seorang anak muda yang kaya raya mendatangi Tuhan Yesus dan bertanya dalam Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawaban Tuhan Yesus menghancurkan hati anak muda itu. Mari kita baca dalam Matius 19 ayat 21-22. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Apabila kita mendekati Allah dengan bertanya apa perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuknya, maka kita akan mengalami kehancuran hati. Tetapi apabila kita mendekati Allah berdasarkan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita, maka kita akan menemukan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 tertulis demikian, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Buah dihasilkan tanpa upaya dari ranting. Karena batang pohonlah yang menggunakan akar-akarnya untuk mendorong turun ke tanah dan membawa makanan ke ranting-ranting. Batang pohon juga yang menjangkau ke atas matahari untuk mendapatkan kehidupan dari sinarnya. Batang pohon memegang kehidupan dan berfungsi sebagai sumber kehidupan, sementara ranting hanya melihat buah keluar dari tunas-tunasnya. Ranting hanya menanggung buah, sementara batang pohon yang melakukan semua pekerjaan. Apabila kita memotong sebatang ranting dari batang pohon, maka hal itu tidak akan merusak batang pohon.
Tetapi apabila kita memotong sebatang pohon setengahnya, maka semua ranting lainnya yang terhubung pada batang pohon itu menjadi mati. Analogi Tuhan Yesus tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya ini berbicara bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Kita adalah anak-anak Allah yang sepenuhnya bergantung pada kehidupan Kristus di dalam kita. Kehidupan Kristus di dalam kitalah yang bisa membuat kita memiliki buah-buah roh di dalam hidup kita. Pekerjaan baik dari diri kita sendiri tidak akan menghasilkan apa-apa di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan malam ini, marilah kita menyadari bahwa kita tidak datang mendekat kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan baik kita untuk memperoleh hidup yang kekal, melainkan kita bergantung pada apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Apa yang kita terima saat ini, semuanya adalah anugerah dari Tuhan Yesus semata-mata. Apa yang kita lakukan saat ini adalah karena kehidupan Tuhan Yesus yang mengalir di dalam kita dan melalui kita, sehingga kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukan apa yang kita lakukan. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini kita telah menerima sesuatu yang memberkati dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan yang Maha Kudus, sungguh kami mengucap syukur telah menerima pengajaran firman-Mu malam ini yang mengingatkan bahwa kehidupan kami saat ini adalah kehidupan Kristus yang ada di dalam kami dan mengalir melalui kami. Kemurahan-Mu telah membuat kami bisa menerima semua yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Engkau memberikan kami perlindungan-Mu yang sempurna di sepanjang malam saat kami tidur, dan jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat, serta jauhkan kami dari wabah penyakit apapun. Pimpinlah kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu yang baik dan sempurna bagi kami. Pakailah hidup kami menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau mau memakai manusia lemah seperti kami untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Karuniakanlah keamanan dan kedamaian bagi negeri kami. Berkatilah bangsa kami dan para pemimpin negeri ini. Jauhkanlah Indonesia dari bencana alam apapun maupun bahaya dari dalam dan luar negeri. Naungilah Indonesia dengan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.